Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih dapat menikmati ibadah saum, ibadah yang tidak terlihat nilainya kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan bulan Ramadan, bulan komunikasi, sehingga pada bulan Ramadan sama-sama berjuang untuk mencuci diri, membersihkan jiwa, saling mengirimkan makanan untuk berbuka. Indahnya luar biasa ajaran al-Islam, tidak ada dalam ajaran agama yang lain. Orang yang senantiasa berjuang untuk membersihkan dirinya pasti akan berjuang untuk membersihkan keluarganya, dan keluarganya yang sama-sama berjuang untuk membersihkan diri pasti berpengaruh bagi tetangga. Rasulullah SAW menegaskan bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan hakul jiran, hak tetangga. Dalam kehidupan yang disebut sebagai kehidupan modern, terkadang banyak, bukan terkadangnya banyaklah gitu, orang yang punya rumah mewah tidak kenal dengan tetangga yang paling dekat. Sebab yang dia kenal hanya tempat, hanya teman di pekerjaan, mitra usaha. Islam mengajarkan bahwa kehidupan kita dimanapun berada hendaklah senantiasa bermakna buat tetangga. Sehingga Islam mengajarkan tentang pengelolaan harta. Ada harta khusus untuk fuqara masakin, ada harta dikhususkan untuk fi sabilillah, ibnu sabil, gharimin, yang disebut dengan innamas sadaqat dalam surat At-Taubah ayat 60. Dan ada juga harta untuk tetangga, yaitu dalam akikah, dalam kurban. Itu adalah merupakan hal yang langsung ada nasnya dari Rasulullah SAW. Entah tetangga itu satu akidah ataupun tidak. Jangankan dengan yang satu akidah, berbeda akidah pun, orang muslim yang kalbunya bersih, yang suci hatinya, akan dapat dirasakan manfaatnya oleh tetangga yang beda agama sekalipun, apalagi yang agamanya sama. Bagaimana itu terkait dengan ada orang yang rajin ruku, rajin sujud, rajin baca Quran, tapi dengan tetangga tidak akur. Itu bagaimana itu? Itu membuktikan bahwa kalbunya masih punya penyakit. Bukan itu lebih jahat daripada orang yang tidak sholat, bukan. Ada orang yang berkata, ya dia rajin sholat tapi ternyata dengan tetangga agak beres. Lebih baik aku walaupun gak sholat, aku baik dengan tetangga. Itu bab lain. Tapi paling penting buat kita, bagaimana amal baik kita bukan cuma untuk di dunia kan, tapi sampai di akhirat tentunya. Orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, sebanyak apapun amal baik buat orang lain, tentunya tidak cukup untuk menombokin dosa dia akibat tidak melaksanakan perintah Allah. Banyak amal baik buat orang, buat manusia, tapi dengan Allah tidak berhubungan, ya tertutup jalan untuk menuju surga. Bagaimana orang yang suka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat rajin, baca Quran rajin, tetapi tidak menjaga komunikasi dengan sesama manusia, akan ternodai juga, akan terkurangi juga. Ingat Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, beliau tampil dengan wajah yang sangat simpatik, membuat masyarakat Madinah menunggu kira-kira apa kalimat yang akan keluar dari beliau. Antara lain Abdullah bin Salam yang waktu itu belum masuk Islam. Dia berkata, "Falamma stabantu araftu anna wajhi alaysa biwajhi kadzdzab." Setelahnya aku lihat wajahnya, oh subhanallah, wajah beliau betul-betul tampil sebagai manusia yang sangat simpatik buat umat. Sampai aku tunggu-tunggu kalimat apa yang keluar. Ternyata Rasulullah bersabda, "Afshus salam, at'imut ta'am, silul arham, sallu billail, wan nasu niyam." 3 hal diperintahkan Rasul untuk diamalkan masyarakat Madinah. 3 hal ini berhubungan dengan manusia, dan 1 hal berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu maka orang yang bersih kalbunya, hubungan dengan Allah adalah merupakan satu kenikmatan, dan hubungan dengan sesama manusia adalah merupakan satu aktivitas harian.
karena kita memang lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan sesama manusia. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat menjalin komunikasi dengan Allah melalui ibadah yang khusyuk, dan nikmat menjalin komunikasi dengan sesama manusia melalui pemanfaatan kehidupan untuk bermanfaat mereka. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.